kali masih lomba Iya, kali Bu. hari Lagi Jumatnya. berangkat waktu itu. Oh, pas berangkat ya, betul. Iya, Bu. Ya. Berangkat lumayan tapi ya berangkatnya kan naik pesawat. Ya, lumayan lah jalan-jalan modus lomba itu ya. Oke, jadi nanti belajar sendiri ya, Bit ya. Kan udah dapat diskon. Nah, gambaran umumnya begini ya. Kita udah masuk ya ke materi ya. Ada akuntansi untuk kantor pusat dan cabang. Nah, 2 minggu lalu kita belajar itu masih tentang prosedur umumnya ya. Jadi masih ada 1 kantor cabang dan kantor pusat. Ya, kita belajar juga tentang perbedaan agen dan kantor cabang, bagaimana akuntansi agen, bagaimana akuntansi kantor cabang. Apa yang membedakan gitu ya antara akuntansi agen dan kantor cabang ya, moga-moga masih ingat ya. Kemudian jurnal penyesuaian di kantor cabang maupun kantor pusat dan bagaimana ilustrasinya. Nah, jadi masih simple lah ya gambarannya untuk di prosedur umum ini. Jadi kan kemarin kalau transaksi agen kan dicatatnya oleh kantor pusat kan ya, karena mereka tidak diwajibkan melakukan pembukuan. Sedangkan kalau untuk kantor cabang sebenarnya ada beberapa metode sistem akuntansi yang bisa digunakan, tapi concern kita pada pembahasan ini adalah pembukuan pada kantor cabang. Jadi kantor cabang juga melakukan pembukuan, terus nanti si pusat juga melakukan pembukuan gitu ya. Jadi nanti mereka akan bikin jurnal yang terkait dengan transaksi kedua belah pihak tersebut. Ya, mencakup transfer antar kantor pusat dan cabang ya, transfer antara kantor pusat dan cabang kas gitu ya. Kemudian pengiriman barang dagang, kemudian pembebanan biaya operasional, lalu biaya operasional yang bisa atau ditanggung, yang bisa dirembes atau ditanggung oleh kantor pusat, kemudian mencatat penjualan cabang ya, berarti kan yang nyatet hanya si cabang ya, karena yang jual kan cabang, jadi si pusat no entry. Kemudian ketika pembelian aset tetap, siapa nanti yang catat gitu ya, penyusutan asetnya, pembelian aset tetap oleh kantor cabang, dan ketika cabang membeli barang dagang dari luar. Terakhir untuk penentuan laba rugi dari cabang ya, jadi nanti ditutup income summary-nya ya. Di kantor pusat menutup branch income, ya ini ya branch pada branch income, kemudian branch income ditutup pada income summary di kantor pusat. Nah, terus setelah itu ada ilustrasi. Nah, yang jadi highlight adalah yang penting concern atau fokus kita adalah kalau kantor pusat punya akun namanya branch. Masih ingat kan? Branch itu menandakan setara dengan akun investasi kantor pusat di kantor cabang yang manakah gitu ya. Kemarin kan contohnya di prosedur umum hanya 1 kantor cabang dan 1 kantor pusat. Nah, nanti yang di prosedur khusus ada beberapa kantor cabang. Jadi antar kantor cabang juga saling bertransaksi gitu ya. Kemarin kan standar aja, misal ini adalah ketika kantor pusat kirim ke kantor cabang ya, berarti branch pada cash ya, berarti menambah nilai investasi kantor pusat pada branch 1 dan mengeluarkan kas. Ya, sedangkan pada kantor cabang dia akan menerima kas. Dia mencatat namanya akun khasnya adalah home office. Home office ini setara dengan akun modal. Jadi maksudnya modal kantor pusat pada kantor cabang. Ya, akun modal kan saldo normalnya di kredit kan ya, jadi menambah di sisi kredit, menambah modal begitu ya. Dan seterusnya nih kalau ada pengiriman kas. Kalau ada pengiriman barang berarti bukan cash yang dikeluarkan oleh kantor pusat ya kan, berarti yang dikeluar adalah barangnya ya. Nama akunnya adalah shipment to branch ya. Bagi si kantor cabang akan mendebit shipment from HO ya, intinya branch dan akun home office ini resiprokal, begitu juga shipment to dan shipment from-nya.
gitu ya, dan seterusnya. Nanti ketika ada pembelian aset, kemudian ada penjualan, berarti kantor pusat tidak menjurnal ya. Ada beban yang dibayarkan memang operasional kantor cabang, berarti pusatnya no entry. Ketika ada beban yang dibayarkan oleh kantor cabang dan bisa ditanggung ya, berarti si kantor cabang akan mencatat expense-nya. Sedangkan si kantor pusat mencatat akun atas asetnya di sisi kredit. Ya, berarti kan kalau insurance expense, akun asetnya adalah prepaid insurance dan seterusnya. Kemudian adalah jurnal penyesuaian ketika di akhir bulan. Ini adalah ketika ada sisa persediaan. Kemudian menutup ya akun-akun laba rugi, menutup penjualan, menutup beban ya. Kemudian yang terakhir menutup income. Gitu ya, yang pada akhirnya nanti si ini ya income summary pada home office. Nah, 1650 dicatatlah di akunnya kantor pusat, branch pada branch income. Nah, branch income inilah yang akan ditutup oleh kantor pusat ke income summary. Ya, itu kalau untung ya, berarti ya kalau rugi ya dibalik ya, income-nya di debit ya, mengurang. Nah, itu masih sederhana ya berarti teman-teman. Maksudnya kan transaksi dua pihak aja gitu. Nah, sekarang kita akan masuk di samping hubungan biasa antar kantor pusat dan cabang, terdapat hubungan lain yang menimbulkan masalah akuntansi khusus. Emang ya kalau punya hubungan lain tuh sulit ya, tidak muncul masalah ya. Jadi jangan punya hubungan lain. Concernnya udah berbeda lagi ya Bu ini ya. Yang ketawa relate tuh ya. Begitu ya. Jadi ada 3 hubungan khusus antara HO dan branch ya, HO kantor pusat dan kantor cabang. Yang pertama adalah ketika ada transfer kas antar cabang. Ya, jadi bisa dibayangin ya, kemarin kita transaksinya tuh cuma ini HO. Tuh, bagus banget ya, HO. Ini cabang. Branch B. Ya kan, kemarin kita transaksinya ya udah kalau nggak HO kirim ke brand 1 kirim ke HO ya nggak. Sekarang kita akan lebih kompleks, kita sekarang branch-nya ada beberapa nih, B2 ya, branch 2 ya, bukan B2 yang lain ya. Ini B3. Nah, sekarang di antara kantor cabang ini mereka juga bisa bertransaksi. Mereka bisa mentransfer kas antar cabang. Bisa B1 ke B2, B2 ke 3, bisa B3 ke B1, bisa B1 ke B3, dan seterusnya. Nggak cuma kas, tapi juga barang dagangan. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga adalah pengiriman barang dagang ke cabang dengan harga di atas kosnya atau dengan harga eceran. Oke, masuk yang gampang dulu ya, transfer kas. Transfer kas antar cabang biasanya kegiatan cabang terbatas kepada transaksi dengan kantor pusat dan pihak luar. Tetapi dalam kondisi tertentu, kantor pusat bisa mengotorisir transfer aset tertentu dari satu cabang ke cabang yang lain. Daripada membuka akun khusus dengan cabang lain, cabang biasanya menyelesaikan transaksi tersebut melalui akun kantor pusat. Ilustrasi pertama, ketika cabang 1 mengirimkan uang sebesar $1.000 ke cabang 2. Ya, nah di sini hati-hati. Si home office ini memerintahkan supaya cabang 1 kirim ke cabang 2 ya, berarti jurnal kantor pusat ya, nilai investasi pada branch 2 bertambah sebesar 1.000 dengan mengurangkan nilai investasi pada branch 1. Kalau diartikan gitu. Ya, jadi nilai investasi atau kas yang dari kasnya dicatatnya sama si cabang 1 karena dia yang mengeluarkan kas. Ya, jadi si kantor pusat catatnya branch-nya, nilai investasinya yang berkurang di cabang 1. Dengan menambah nilai investasi di cabang 2. Ibaratnya reklas aja. Kemarin dicatat investasi di cabang 1 nih, tapi ternyata cabang 2 lebih butuh kas. Ya udah deh kirim ya kas dari cabang 1 ke cabang 2 ya, berarti kan nilai investasi pada cabang 1 berkurang dong. Investasi berkurang di kredit. Branch cabang 1
kredit. Branch cabang 2 debit sebesar 1.000. Sedangkan di jurnal cabang 1 berarti kan dia diperintahkan mengirim kas, berarti kasnya dikredit, ya. Kasnya dia keluar, yang didebit apa? Berarti nilai modal atau akun modal si kantor pusat, home office. Debit home office pada cash sebesar 1.000. Ya enggak? Ketika pertama cabang 1 terima kas dari home office, berarti kan cash pada home office, ya enggak? Sebesar 1.000 pas sebelum disuruh transfer. Ketika ditransfer ya sudah, itu home office dibalik, kas dibalik. Gitu. Ya, jadi dikirimkan lagi yang sudah ditransfer ke cabang 1 dikirim ke cabang 2. Jurnalnya home office debit, kreditnya cash $1.000. Jurnal cabang kedua, ya berarti kan cabang 2 menerima kas, berarti dia debitlah kasnya 1.000. Ya, kreditnya home office. Sama seperti contoh kita kemarin ketika ada transfer, ya enggak? Ketika cabang menerima kas, berarti kan cabang mendebit kas, mengkredit home office. Seolah-olah begitu, ya. Seolah-olah ini yang kirim adalah si home office. Padahal ini adalah yang kirim si cabang 1. Makanya di sini branch 1-nya dikredit, ya, mendebit branch 2. Begitu. Bingung nggak? Aman ya? Mana nih Trian kok nggak nyala kameranya? Lagi nggak bareng Syakila lagi interview soalnya ya, makanya nggak bareng sama si Salsa ya. Gitu ya. Paham ya? Lanjut. Terus kita masuk kepada transaksi yang kedua. Ya, prosedur khusus yang kedua untuk transfer barang dagang antar cabang. Gampang lah ya, kalau tadi kas ya udah lawannya kas. Nah, sekarang adalah transfer barang dagang antar cabang. Kantor pusat bisa memerintahkan satu cabang untuk mentransfer barang dagang ke cabang yang lainnya. Yang jadi masalah adalah siapa nanti yang akan menanggung biaya pengangkutan. Ya, kalau transfer bank kan nggak ada biaya angkutnya ya. Mentok-mentok biaya admin lah 3.500 sampai 5.000 gitu ya. Tergantung sih ya nominalnya berapa. Tapi kalau barang dagang kan berarti akan ada efek terhadap biaya angkut. Biaya transport biasanya dibebankan kepada cabang yang menerima barang ya. Jadi biasanya yang mendebit expense itu cabang yang menerima. Meskipun cabang tidak dapat melakukan, dibebani biaya transport yang berlebihan. Maka maksimal biaya yang menjadi tanggung jawabnya adalah sebesar biaya pengiriman normal dari kantor pusat. Itu ya. Nanti contohnya, ini mungkin agak belibet ya. Biaya pengangkutan yang lebih besar dari itu ditanggung oleh kantor pusat. Nah, nanti yang jadi penanggung jawab si kantor pusat kalau ada kelebihan biaya angkut. Contoh kasusnya gini teman-teman. Gambar ya. Kantor pusat mengirimkan barang dagang ke cabang 1. Oke, kita gambar dulu nih kantor pusat. Kantor pusat. HO. Maaf ya, bagus banget ya. Kantor pusat mengirimkan barang dagang ke cabang 1. Oke, dikirim ya ke sini. Kantor brand 1. Oke. Mengirim harganya 4.500, biayanya sebesar 600. Oke, 600 ya. Ongkosnya ya. Kali. Kemudian beberapa hari kemudian kantor pusat memerintahkan cabang 1 untuk mengirim barang dagang ke cabang 2. Nah, kan ternyata pas udah dikirim barangnya ke cabang 1, ternyata di cabang 2 butuh gitu. Ya, jadi mau nggak mau si home office memerintahkan cabang 1 untuk mengirim barang ke cabang 2. Nah, ini dikirimkan ke sini. Biaya pengangkutan sebesar $450.000. $450. Oke.
Berarti kita di sini bisa hitung dong perjalanan dari HO ke branch 1, dari branch 1 ke branch 2, habis ongkos angkutnya sebesar berapa? Berapa berarti? 600 ditambah 450. Totalnya adalah 1050. Benar nggak? Padahal seandainya transfer ke cabang 2 dilakukan oleh kantor pusat langsung, maka biaya pengangkutan hanya sebesar 650. Nah, di sini 650 nih kalau langsung. Ya, berarti ada selisih dong, ya nggak? Besar berapa selisihnya? 400. 400. Nah, ini maksudnya. Maksimal biaya yang menjadi tanggung jawab cabang adalah sebesar biaya pengiriman normal dari kantor pusat. Jadi nanti cabang 2 maksimal dia mendebit freight in hanya sebesar 650 saja. Sebesar biaya normal yang dia kirim. Harusnya berapa kantor pusat kirim ke aku? Ya udah segitu 650. Terus biaya pengangkutan yang lebih besar ditanggung oleh kantor pusat. Nah, nanti 400-nya yang catat si HO, kantor pusat. Gitu. Oke, bisa dipahami ya ilustrasinya ya? Dapat angka 400 dari mana ya? Oke, berarti pertama kita catat dulu pada saat pengiriman barang dagang ke cabang 1. Ya, berarti kan kantor pusat nih ya, pembukuan kantor pusat. Ketika kantor pusat kirim ke cabang 1 ini ya, yang pertama ini. Berarti dia debit branch 1, ya. Kreditnya adalah shipment to branch 1, ya, pengiriman barang ke branch 1, kreditnya adalah cash. Cash ini 600, maksudnya adalah freight-nya, biaya angkut. Yang bayar cash-nya si pusat, ya, yang catat freight in si cabang 1. Gitu. Ya, jadi debit branch 1, kredit shipment to branch, kreditnya cash. Nah, ini ya nampak bedanya dengan prosedur umum ya. Kalau prosedur umum kan kemarin kirim aja nggak ada biaya angkut pula kan ya. Jadi masih sederhana banget. Ya udah shipment to shipment from akunnya branch atau home office gitu aja. Nah, sedangkan di prosedur khusus ini lebih kompleks ya ketika kirim antar cabang dan juga ada biaya angkut yang lebih gitu, excess freight gitu. Ya. Ini bisa dipahami ya, branch 1 kreditnya shipment to branch 1, kreditnya cash sebesar 600. Ya, shipment to branch-nya sebesar harga pokok barangnya ya, harga persediaannya lah berapa? 4.500. Berarti branch 1 sebesar 5.100. Kemudian berarti kan cabang 1 menerima barang dong dari kantor pusat ya. Berarti dia jurnal apa kalau dia terima barang? Debitnya apa? Shipment from home office. Betul, lawatnya shipment to ini tadi ya, shipment from home office dan freight in debit ya. Ketika si pusat mencatat cash di sini dicatat debitnya adalah freight in. Ya. Jadi yang mengakui bebannya si cabang 1. Kreditnya apa? Home office, berarti menambah modal si kantor pusat di cabang 1. Kredit 5.100. Di cabang 2 ada jurnal nggak pas ini? Belum ada ya, belum diperintahkan. Nih barang baru sampai nih cabang 1. Nah, selanjutnya adalah perintah pengiriman barang dari cabang 1 ke cabang 2. Nah, sama kasusnya kayak tadi kita transfer cash ya, cuma tadi kan branch 1 pada branch 2 nih ya. Nah, di sini berarti debitnya adalah shipment to branch 1 sebesar 4.500 sebesar harga barang ya. Kreditnya shipment to branch 2 ya. Jadi shipment to branch 1 di sini yang udah diposting pada saat pengiriman ke cabang 1 di reverse atau dibalik. Karena barangnya kan jadinya dikirim. Ya enggak. Jadi dia nggak punya shipment to ke branch 1, makanya dihapus di debit. Gitu ya. Penerimanya si branch 2, shipment to branch 2 di sini. 4.500. Oke. Selanjutnya ini untuk barangnya ya. Berarti
kantor cabang 1 karena disuruh kirim, dapat perintah kirim dari kantor pusat, dia akan ngebalik jurnal yang udah dia bikin ini tadi sebelumnya. Karena kan nggak jadi kan barangnya diterima, jadinya barangnya dilempar lagi kan. Tuh. Ditambah dia harus mencatat biaya angkut yang dibayarkan. Ya, makanya kreditnya cash. Udah tinggal dibalik ini ya, home office di debit 5.550, di kredit shipment from HO sebesar ini 4.500 nilai barang sama ya. Kemudian kredit freight in 600 ditambah cash-nya 450. Kira-kira freight in-nya yang catat siapa? Freight in-nya jadi yang catat si kantor cabang 2. Tapi yang dia catat bukan yang 450 ini. Yang dicatat oleh si cabang 2 adalah maksimal yang biaya normal yang biasanya bisa dikirim, yaitu sebesar 650 freight in. Ya. Kemudian debit berarti shipment from HO, debit freight in, credit home office. Ya, sama kayak pas jurnal 1, kantor cabang 1 bikin jurnal kan, shipment from HO, freight in pada home office sama. Cuma angkanya berbeda untuk freight in. Tahu kan alasannya ya? Karena cabang hanya maksimal mengakui sesuai biaya normalnya saja. Gitu. Padahal kan aslinya freight in sampai ke cabang 2 kan tadi 1.050 kan, ya enggak? Berarti kan ada nanti kelebihan 400 siapa yang jurnal adalah diakui atau ditanggung oleh si kantor pusat. Aduh, udah pusing banget Dava kayaknya, padahal baru ya yang kedua. Belum yang konsinyasi. Aduh, jalan kita masih panjang ya. Aduh. Mukanya tuh udah nggak bisa berbohong gitu. Serunya kalau online tuh dan on cam tuh gitu tuh ya, jadi kelihatan. Begitu teman-teman ya, moga-moga ya pusing sebentar lah ya, setelah itu nggak pusing. Ya, jadi intinya kalau udah ada pengiriman terus diperintahkan kirim lagi ke tempat lain, balik aja jurnal semuanya itu tadi di kantor cabang 1. Ya, kantor cabang 2 ya udah seolah-olah ya memang dia baru dikirim ya kayak biasa aja, shipment from, freight in pada home office. Ya, angkanya 4.500 untuk shipment from, sama terus ya angkanya ya, sebesar 4.500. Ya udah, ini kan at cost ya, nggak lebih tinggi dari harga perolehan. Nanti yang part ketiga, nanti dia lebih tinggi. Jadi ada laba yang harus ditangguhkan. Ada unrealized atas sisa persediaan gitu ya. Jadi levelnya pelan-pelan dulu. Transfer kas udah, transfer barang dagang udah. Barang dagang di atas cost nanti yang ujungnya kita. Gitu. Ya, jadi debit shipment from HO 4.500, debit freight in tahu ya kenapa enggak 1.050 atau enggak 450 angkanya ya, karena biaya normal pengiriman dari kantor pusat ke cabang 2 adalah 650. Ini kan tadi di soal di sini ya. Normalnya seandainya langsung dilakukan 650. Kreditnya home office 5150. Nah, di sini kalian bisa lihat di kantor cabang 2 mengkredit HO 5150. Ya. Si kantor cabang 1 mendebit HO 5550. Ya, berarti kan ada selisih 400. Nah, di sini dia namanya excess freight on interbranch transfer. Gitu. Ya, berarti karena tadi branch 2 5150 di sini ya, karena sudah HO-nya dicatat di kredit, berarti kan debitnya branch 2 5150, debit freight excess freight, kreditnya branch 1 5150 ini. Begitu. Ini adalah transfer barang dagangan antar cabang. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ceritanya gitu ya. Jadi si pusat udah kirim nih ke cabang ya. Tadi dari cabang disuruh kirim lagi ke cabang yang lain ya. Berarti kan ada transaksi antar cabang ya.
Kemudian daripada kita bikin akun baru untuk cabang ya, kita catatnya lewat HU gitu. Tanya ya, ada akun branch 1, branch 2 ini yang nanti akan di reverse ya, karena udah kirim ke cabang 1 jadinya kirim ke cabang 2. Nah, ini di reverse shipment-nya. Jadinya kan kita shipment-nya ke branch 2 kan ujungnya gitu. Kalau dibikin di account shipment to branch 1-nya kan 0 kan? Bagi kantor pusat shipment to-nya kepada branch 2, betul. Ya. Branch 1-nya ya, nih 5.100, 5.550, ada 450 atas biaya kas tadi yang dibayarkan. Untuk nambel, untuk nalangin dari cabang 1 ke cabang 2. Gitu. Sudah? Bisa? Lanjut ya, kepada prosedur khusus yang ketiga. Ketika pengiriman barang dagang ke cabang dengan harga di atas kosnya. Ya, pertama dari di atas kos. Billing atas pengiriman barang oleh kantor pusat mungkin menggunakan harga di atas biaya atau kosnya. Nah, ini alasannya. Hal ini dilakukan untuk menyembunyikan informasi lengkap tentang laba kantor cabang yang sebenarnya dari para pegawai kantor cabang. Ya, jadi kita nggak bisa langsung share ya semudah itu ngebuka rahasia kita tentang detail laba gitu ya. Takutnya ya terjadi penyalahgunaan data gitu ya. Mereka juga bisa tahu dengan mudah angka yang kita dapatkan gitu ya. Makanya untuk mengelabui, untuk menyembunyikan informasi dari pegawai, trik atau kebijakan ini sering dilakukan, yaitu menuliskan harga di atas biaya atau kosnya. Kebijakan ini juga dilakukan sebagai alat untuk membagi beban pembelian dan penanganan barang dagang, yang juga biaya-biaya lain yang berkaitan dengan hubungan kantor pusat dan cabang. Pada saat cabang menerima pengiriman barang, ya ini dari sisi kantor cabang ya, kantor cabang akan mencatat harga yang tertera di dalam faktur yang menyertai barang. Ya, jadi sebenarnya yang tahu angka realnya kan si kantor pusat. Ya, pokoknya kantor pusat bikinnya di atas harga kosnya supaya nanti pegawai kantor cabang tuh nggak tahu kita tuh sebenarnya dapat laba segini loh gitu. Bagi kantor cabang dia nggak tahu atas persentase berapa yang dibikin itu gitu ya. Jadi mereka si kantor cabang hanya dia ikut aja harga yang tertera dalam faktur. Bila tagihan ke cabang melebihi kos, maka laba yang dihitung oleh cabang akan lebih kecil dibandingkan dengan laba yang sebenarnya. Nah, karena ada perbedaan angka yang diambil, ya enggak? Kalau tadi kantor pusat kan dia menaikkan kos, menaikkan harganya, ya, supaya pegawainya tuh nggak tahu gitu. Sebenarnya kosnya segini, tapi dinaikkan. Nah, berarti kan ada under value revenue-nya ya, cabang akan lebih kecil dibandingkan laba yang sebenarnya, dan inventory yang dilaporkan cabang ini akan overstate. Hal ini harus diakui oleh kantor pusat. Jadi sebenarnya bikin masalah sih ya, dia sendiri yang naikin, dia sendiri yang butuh adjustment gitu ya. Cuma ya balik lagi, kebijakan itu penting kan, data kita kan bisa dengan mudah didapat pegawai kalau kita nggak bikin kebijakan ini, ya nggak? Bisa bayangin nggak ya kalau emang pekerja kita itu integritasnya tinggi, kalau nggak gimana ya kan? Sepenting itu data penjualan ataupun harga atau cost itu ya, data yang penting lah bagi perusahaan. Oke, tidak berlama-lama kita masuk kepada contoh soal. Misalkan ada barang dagang dengan harga perolehan $10.000 ya, ditransfer oleh kantor pusat ke cabang dengan tagihan 20% di atas harga perolehan. Ya enggak? Nah, ditinggiin kan supaya dia supaya nggak ketahuan tadi sama pegawai. Berarti transaksi ini akan dicatat oleh kantor pusat, debitnya branch,
Credit shipment to branch, credit unrealized interco inventory profit. Hadeh, ketemu lagi sama si unrealized interco ini katanya. Kirain udah beres ya, ternyata belum. Ya, berarti kan tandanya apa? Ada 20% di atas harga perolehan ini adalah laba yang belum direalisasi. Ya enggak? Ini jurnalnya kantor pusat, jadi si kantor cabang nggak tahu kalau ini teh ada 2.000 unrealized gitu. Taunya ya udah ini harganya 12.000 aja gitu kan. Jadi bagi si cabang dia jurnalnya hanya shipment from HO pada HO sebesar 12.000. Begitu ya. Pada akhir periode branch melaporkan inventory sebesar 8.400 dan cost of goods sold-nya 3.600. Nah, berarti kan si 8.400 dan 3.600 ini udah termasuk 20% di atas cost kan? Harus kita netin gitu ya. Ending inventory sebesar 8.400 termasuk unrealized profit sebesar 20%. Berarti kita kalau mau hitung unrealized profit pada ending inventory, ya enggak? Kita hitung dulu 20% dibagi 120% dikalikan ending inventory-nya berapa itu teh? 8.400. Dapat dia angka 1.400. Ini unrealized profit pada ending inventory. Ya. Berarti kalau mau cari realized profit atau laba yang sudah terrealisasi atau artinya kalau realized berarti kan sudah terjual ya, yang sudah bisa kita akui laba adalah sebesar unrealized awal dikurang unrealized akhir. Berapa tadi unrealized awalnya? 2.000. 2.000. Unrealized akhir 1.400. Berarti ada realized profit sebesar 600. 600. Sudah bisa kita akui dia sebagai laba. Atau dari sudut pandang kantor pusat, inventory tersebut harusnya dihitung sebesar 7.000. Benar nggak? 8.400 bagi 120% ya 7.000. Dan HPP-nya adalah sebenarnya adalah 3.000. Ya, berarti laba cabang harus dinaikkan sebesar 600. Para barang yang terjual oleh cabang adalah 3.600 bagi 12.000 atau 30%. Jadi sudah terrealisasi 30% dari 2.000 sama dengan 600. Ya. Sama aja jalannya ya, jalan menuju Roma banyak ya, bisa naik pesawat, bisa naik mobil, bisa naik kapal ya, kalian mau naik apa terserah, pintu kemana saja boleh ya, asalkan ujungnya sama ke Roma gitu ya. Kayak ini kan ada beberapa cara ya, kalau saya sih tim yang mudah ini sih yang pertama ya, ini pakai persentase aja pusing gitu ya, tapi ya nyamannya gimana dibalikin lagi ke teman-teman, intinya begitu. Terus, misalkan kantor cabang melaporkan laba sebesar 5.000, berarti kan laba cabang akan ditutup ya oleh kantor pusat. Oke, jadi di kantor pusat akan menutup branch satunya ya, berarti debit branch atau laba dari cabang 5.000 mengkredit branch income 5.000. Oke. Di kantor cabang akan mendebet income summary pada home office sebesar 5.000. Sama kan kayak yang prosedur umum kemarin kan? Ya di jurnal terakhir ini ya. Branch income summary HO. Ya sama ya. Tapi ada tambahannya ya. Kemudian karena juga ada unrealized profit tadi dan mengoreksi laba cabang, berarti kan kantor pusat harus mengakui unrealized interco profit-nya. Berarti kan unrealized profit akan menambah ya income ya. Berarti debit unrealized interco profit kredit branch income sebesar 600. Ya, berarti sekarang berapa branch income-nya? 5.000 tambah 600. Berapa tuh? 5.600 ya.
Berarti jurnal kantor pusat ketika menutup laba cabang ke akun income summary adalah debit branch income 5.600, credit income summary 5.600. Ya, di cabang udah no entry, udah di luar kebijakan dia lah, taunya dia udahlah tutup kita labanya kita kan udah sebesar 5.000, padahal ada laba yang tidak nampak ya karena dinaikkan tadi 20% di atas harga perolehan. Gitu. Bila inventory kantor, iya gimana Chris? Enggak, cuma make sure aja Bu. Berarti tadi unrealized-nya itu akibat ini ya, markup dari pusat yang dari cabang kan? Betul, ya karena di sini kantor pusat ke cabang dengan tagihan 20% di atas harga perolehan. Jadi dia nulisnya di faktur 10.000. Nulisnya di faktur kan berarti di markup 20% ya. Jadi nulisnya di faktur 12.000. Padahal cost-nya sebenarnya kan cuma 10.000. Yang 2.000 unrealized interco inventory profit. Karena 20% di markup, berarti sisa persediaan akhir juga ke bawah dong. Ini ada angka 20% lebih tinggi dong, ya kan? Begitu juga HPP-nya. Ya, itu. Betul, Chris ya. Jadi ketika inventory kantor cabang terdiri dari barang yang dibeli dari kantor pusat dan misalkan dia juga beli dari pihak luar, maka inventory tersebut harus dibedakan ya sehingga kantor pusat dapat menentukan unrealized profit di dalam inventory cabang yang dibeli oleh kantor pusat. Oke, kemudian adalah ketika barang dagang pada harga jual ecerannya. Kantor pusat dapat mengirimkan barang ke cabang dengan harga eceran. Ya, bukan saja untuk menyembunyikan laba cabang dari para pegawai, melainkan juga dapat lebih mengontrol barang yang ditangani kantor cabang secara lebih efektif. Pada akhir periode, untuk inventarisasi fisik atas inventory cabang at retail price harus sama dengan selisih antara bill price of goods sold available for sales ya dengan penjualan bersih selama periode berjalan. Kalau harga barang yang dikirimkan ke kantor cabang ini ditagihkan pada harga jual eceran, maka harga pokok barang yang dijual oleh cabang akan sama dengan penjualannya. Dan kegiatan cabang akan menunjukkan rugi dari operasi sebesar biaya operasi. Akun-akun kantor cabang yang disesuaikan dan ditutup seperti biasa pada akhir periode akuntansi dan akun kantor pusat didebet sebesar rugi yang dilaporkan. Untuk prosedurnya, alhamdulillah ya, dengan harga jual eceran sama dengan pengiriman barang pada harga di atas kos yang telah dibahas sebelumnya. Begitu. Ya, itu selesai kita untuk akuntansi kantor pusat dan cabang. Ya, jadi itu tadi ada transfer kas antar cabang, ya, mendebet, menghapuskan menambah nilai investasi atau branch 2 ya yang ditransfer baru. Intinya ditransfernya kemana ya, mengkredit atau mengurangi branch 1 ya karena awalnya dikirim ke branch 1 ditarik lagi ya dari branch 1 dikirim ke branch 2. Kemudian yang kedua adalah ketika transfer barang dagang ya tadi yang ada excess freight tadi. Terakhir adalah ketika pengiriman barang dagang pada harga di atas kosnya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi dari sini? Aman ya? Oke, mau gimana? Ibu, saya mau nanya yang tadi transfer barang dagang antar cabang. Tadi kan si pusat kan ngasih ke cabang 1 sampai cabang 2 kan semuanya 4.500. Kalau misalnya pusat cuma merintahin setengah barang dagangnya misalnya di A 4.500, terus si pusat cuma minta kirim ke B 3.000 barang,
$3.000. Nah, itu biaya pengangkutannya sama atau enggak, Bu? Enggak dong, harus dipersentasekan juga. Jadi sebesar berapa persen kah gitu. Oke, Bu. Jadi misal tadi 50% barangnya saja, ya udah nanti biaya angkutnya hanya 50%-nya saja. Berarti tetap harus ditambah ya, Bu? Tadi kan ditambah 600 tambah Gimana maksudnya 450. Tadi kan kalau yang ke B kan ditambah tuh, Bu, 600 tambah 450 jadi 1050. Terus kalau misalnya pakai persentase ditambah juga apa enggak, Bu? Gimana kalau misalkan? Kan pakai persentase. Nah, terus itu ditambah nggak, Bu? Yang 450 ditambah sama itu 600. Ini maksudnya di contoh soal kita kan? Bentar. Iya, Bu. Cabang 2-nya ditambah juga apa enggak itu, Bu, 600 kalau misalnya pakai persentase? Cabang 2-nya ditambah. Cabang 2 ditambah gimana ya? Tadi yang persentase itu buat siapa, Bu, persentasenya? Cabang 1 apa ke cabang 2? Keduanya yang dikirim dong. Oh, keduanya. Oke, Bu. Bentar ya, sini. Ini kan soalnya nanti ya untuk latihan teman-teman. Jadi PTA punya 3 cabang, Bandung, Solo, Surabaya. Kemudian akuntansi untuk aset tetap dilakukan terpusat. Pembayaran beban asuransi dialokasikan ke cabang. Oke. Kemudian ini pengiriman barang dulu ya. Jadi pas tanggal 1 si pusat kirim ke setiap cabangnya, ya kan? Kemudian ada pembelian peralatan yang digunakan oleh cabang. Lalu yang soal ketiga ya kayaknya mau ya, tanggal 15 ya. Yang tanggal 15 di sini. Atas pengiriman sebelumnya tadi yang tanggal 1, kantor pusat memerintahkan beberapa cabang untuk mengirimkan sebagian barang tersebut ke cabang lain. Ya berarti, ya kenapa dihapus? Ya berarti kan yang dari Bandung, tadi kan terima pusat kirim ke Bandung berapa? 300 juta kan? 300 juta itu dikirim 25%-nya. Ya udah 300 kali 25. Gitu. Terus biaya pengirimannya 2 juta. Kalikan berapa? 25% kali 25 juta gitu. Ya, Chris. Mau dulu, Bu. Mau dari kayaknya belum selesai. Dulu ya, mau terus. Bilang makasih, Bu. Mau bilang makasih. Ya udah berarti ya. Maksudnya kurang lebih begitu. Nanti kalau tersesat boleh. Kemarin Caca juga gitu, Bu. Ini nanti berarti kita hitung gini. Iya, betul. Ini yang ini gini, iya, gitu. Gitu ya. Jadi kalau masih bingung-bingung di jalan boleh sambil ditanyakan ya. Jadi kita juga bisa belajar sama-sama gitu ya. Udah nggak bisa saya tuntun satu persatu lagi gitu kan ya teman-teman ya. Jadi ya mau nggak mau dituntut untuk belajar mandiri. Nggak cuma magang kan yang mandiri ya, belajar mandiri. Apa Chris, gimana? Tadi itu apa namanya, waktu pusat ngirim barang dagangannya kan apa expenses of freight-nya itu kan dijadiin branch ya, Bu. Berarti kan dia nyatetnya aset kan, branch itu masuk kayak investasi tadi kan? Mana sorry yang mana? Pada saat yang pusat ngirim barang ke cabang. Tadi apa beban pengiriman atau freight-nya itu kan dia masuknya nambah jadi branch kan? Tuh. Branch-nya jadi nambah 600. Maksudnya jadi 5.100 yang atas. Iya betul, 5150 karena di sini kan kan gini. Ya, 5150 itu yang di pusat itu kan berarti kenanya aset kan, branch tadi itu. 5150. Aset atau beban? Debit kan bisa jadi aset, bisa jadi beban. Bukan yang ini, Bu, yang paling atas tuh yang 5.100. 5.100 ini, oke. Ya kan. Itu branch itu masuknya akun apa? Branch itu kan setara dengan investasi. Nah, berarti ya aset dong kenanya. Iya betul. Nah, berarti tiap kali dia
misalnya ada expenses buat perjalanan shipment-nya itu nambah jadi aset gitu ya, Bu? Tapi kan di kredit nih. Iya, cash-nya kan? Iya sih. Oh iya berarti sama aja. Kan dihapus gitu maksudnya. Maksud Chris kan, Bu, kan jadi seolah-olah brand satu kita nilai investasinya bertambah ya, Bu, ya itu. Jadi dari 5.100 ke 5.150, bener nggak? Ya nggak, tapi kan di sini kita hapus 5.100 dihapuskan di sini sebenarnya. Sisanya 400 tuh apa? Ya nggak, 450 tuh apa? Selisihnya adalah untuk cash atas si pengiriman tadi 450. Jadi kan sebenarnya dia catat di kredit gitu. Investasinya juga jadi di kredit gitu. Maksudnya akan mengurangi nilai aset, nggak menambah sih. Kayak seolah-olah aja awalnya menambah ya. Oke. Gitu nggak? Kira-kira gitu nggak? Pemahaman saya terhadap Chris sih kayaknya gitu sih. Bentar Bu, saya nyusun kata-kata dulu. Ya gitu ya. Jadi soalnya memang agak banyak ya, dan semua kasusnya ada kebetulan di soal e-learning ya. Kenapa udah saya drop? Kemarin Citra juga panik kayaknya, Bu, itu dikerjakan belum ya? Nanti jadi saya kasih waktu karena kan salah saya juga ya, minggu lalu harusnya ini udah kalian dapatkan gitu ya. Tapi karena saya ya nggak ada yang pengen sakit juga ya, bener-bener ya qadarullah nggak tahu ya waktunya sakit memang ya, dan kita mau cari jadwal menggantikan susah ya kelas CD itu ya. Kalau kelas AB itu biasanya saya gabung penggantinya, jadi mudah nggak ketinggalan gitu mereka. Jadi kelas C sama D baru kita kejar materi untuk penyelesaian kantor pusat dan cabang di pertemuan ini, di minggu ini ya. Dan konsekuensinya ya kita harus lanjut masuk ke materi konsinyasi setelah ini. Gitu ya. Jadi nanti coba dikerjain ya, Muau dan Chris dan teman-teman yang lain ya. Diskusi dulu sama temannya, siapa tahu bisa saling mencerahkan ya. Kalau udah buntu banget ya nanti tanya saya, insya Allah kan selalu tetap direspon. Gitu ya. Oke, kita move on. Kayak masih ngambang, udah disuruh move on sama ibu katanya. Semua masuk ya hari ini. Oke. Sekarang kita ke akuntansi konsinyasi. Ada yang pernah dengar belum tentang konsinyasi? Kayak udah. Apa tuh? Barang titipan. Wih, kok udah tahu sih, Chris? Kan itu pengantar kalau nggak salah kita tahu. Oh, pengantar ada ya. Nah, di sini kita akan lebih mendalaminya ya. Jadi akuntansi konsinyasi ini harusnya jadi 2 kali pertemuan ya, di pertemuan 11 dan 12. Seperti biasa ya kita padatkan. Menu kita hari ini selanjutnya adalah untuk pengertian karakteristik operasi tentang konsinyasi ya, bagaimana akuntansi untuk konsinyasi selesai, bagaimana akuntansi untuk konsinyasi belum selesai, dan juga ilustrasi. Bentar ada call sebentar aja ya. Oke, lanjut ya. Terus yang terakhir kita masuk kepada ilustrasi pembukuan konsinyasi. Nah, pengertian, karakteristik, dan operasi konsinyasi. Betul banget kata Chris tadi ya, konsinyasi adalah merupakan barang titipan. Jadi, barang dagang mungkin ditransfer oleh pemiliknya kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan, di mana hak kepemilikan itu masih dipegang oleh pemiliknya sampai barang tersebut terjual. Ya, jadi ada 2 pihak yang terlibat, namanya konsainor dan konsaini. Ya, pihak yang memiliki barang disebut konsainor atau konsinyor. Ya, sedangkan yang pihak yang mengusahakan penjualan barang ya, dia yang dititipin ibaratnya ya, disebut konsaini. Atau pihak yang menerima barang titipan. Nah,
Dari sudut pandang hukum, transfer barang menggambarkan jaminan dengan konsaini memiliki barang dengan tujuan untuk menjualnya seperti yang disepakati dalam perjanjian dengan konsainor. Konsainor akan mengakui perpindahan kepemilikan barang dan juga mengakui pendapatan dari penjualan tersebut, ya. Konsaini tidak diperbolehkan mengakui kepemilikan barang tersebut ke dalam asetnya ataupun timbulnya kewajiban kepada konsainor. Jadi ya pure aja udah dititipin aja gitu. Ya, si konsaini ini. Keuntungan konsinyasi bagi konsainor, bagi yang menitipkan barangnya ya. Tentunya konsinyasi ini merupakan cara yang tepat dan menjanjikan ya untuk memperluas pangsa pasar. Ya, dengan dia aktif untuk menitipkan barang ke konsaini kan berarti akan lebih mudah ya barang itu ditemukan oleh para konsumen. Makanya ada di warung-warung gitu ya, banyak terjual gitu ya. Jadi konsumen itu akan lebih mudah untuk mengenal produk ya, akan memperluas pangsa pasar. Ya, itu tujuan utama konsinyasi dari segi konsainor. Apalagi barangnya itu baru ya, barang atau produk baru yang belum dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian barang yang dijual melalui dealer di waktu yang lama dan terbukti tidak menguntungkan bagi dealer tersebut ya, udah dikasih di dealer nggak laku, nggak dipakai, ya udah ya dipasarin aja lewat konsinyasi. Barang yang biasa produknya mahal sehingga memerlukan investasi yang besar bagi dealer bila ia harus membeli barang tersebut. Itu adalah keuntungan konsinyasi dari segi konsainor, si pemilik barang yang menitipkan barang. Konsaini juga diuntungkan dengan adanya sistem konsinyasi. Yang pertama, konsaini akan terbebas dari resiko tidak terjualnya produk, yaitu teh mau rugi atau enggak ya sudah gitu ya, sedapatnya senyatetnya gimana gitu. Dia tidak ada resiko atas penyusutan atau keusangan dan fluktuasi harga dari produk ya, dia dapat menghindari resiko-resiko tersebut. Ketentuan modal kerja juga berkurang karena semua biaya yang terkait dengan barang konsinyasi ditanggung oleh konsainor. Ya kan, enak kan? Pokoknya ya udah barangnya ditaruh situ aja, nanti jual dapat komisi, nggak jual nggak rugi gitu ya ibaratnya gitu. Itu adalah keuntungan. Namun mereka juga punya hak dan kewajibannya masing-masing. Ya, hak konsaini, ya konsaini ini berhak atas penggantian biaya yang dikeluarkan terkait dengan barang konsinyasi dan juga berhak atas kompensasi penjualan. Nah, ini. Ya, jadi yang dititipin itu berhak untuk merembes biaya-biaya yang memang dikeluarkan terkait dengan konsinyasi, barang konsinyasi. Dia juga berhak atas kompensasi penjualan. Jadi udah ada kesepakatan nih ya. Nanti kalau misal laba satu produknya dapat komisi berapa, kalau enggak berapa persen penjualan atau gimana lah, tergantung perjanjian antara konsainor dan konsaini. Pengeluaran-pengeluaran yang terkait dengan barang konsinyasi yang bisa dirembes berupa ongkos angkut, asuransi, pajak, biaya penyimpanan, biaya penanganan, biaya perbaikan, dan garansi, dan lain-lainnya. Kemudian, konsaini juga berhak menawarkan jaminan perbaikan atau garansi atas barang yang terjual kepada pelanggan. Ya, jadi dia ini ngasih tahu nanti ada garansinya ya, gini. Tapi konsainor lah yang akan memenuhi kewajiban garansi tersebut. Ya. Kewajiban konsaini ya, dia berhak akan sesuatu berarti dia wajib juga akan sesuatu. Ya, balance ya. Konsaini harus menjaga barang konsinyasi secara hati-hati dan dengan cara yang benar sesuai dengan perjanjian dengan pemilik barang. Jadi nggak mentang-mentang ini tuh barang titipan, udahlah taruh sana depan toko aja yang biar kelihatan orang, kena panas hujan ya udahlah mana tahu gitu, nggak boleh. Dia harus sesuai dengan ya bagaimana menjaga si barang atau barang konsinyasi tersebut.
Kalau memang dia produknya susu, boleh nggak kena panas banget? Nggak boleh, ya. Harus disimpan di suhu ruang yang begini, gini. Standarnya harus ada, harus wajib dipenuhi standar itu oleh si consignee, oleh si yang dititipin. Consignee juga harus menjual barang konsinyasi pada harga yang telah ditetapkan oleh konsignor. Atau memang jika dalam perjanjian tidak disebutkan harga jual, consignee akan menjual dengan harga terbaik untuk memenuhi keinginan konsignor. Jadi jangan mentang-mentang itu barang titipan, mentang-mentang mau laku, udahlah jual seenaknya, harganya berapa yang konsumennya mau, ya udah angkut bawa ya, di sini mah menu-menuin, nggak boleh ya. Rugi juga nanti konsignor, apa gunanya ya. Jadi ya nggak boleh semena-mena juga, jangan mentang-mentang barang titipan juga ya. Harus dijaga dan juga harus memberikan harga yang memang sudah ditetapkan atau juga memberikan harga yang terbaik. Pokoknya dari konsignor tuh ketutup gitu. Ya, jangan sampai konsignor udah capek-capek nitip ke situ, rugi juga ya, sama wae bohong ya, sama wae. Terus kewajiban konsignee yang selanjutnya harus merawat dan menyimpan barang milik konsignor secara terpisah dengan barang dagang lainnya. Ya, jika pemisahan secara fisik tidak dapat dilakukan, maka barang tersebut dapat diberi tanda atau ciri khusus untuk mengidentifikasi barang konsinyasi. Ya, jadi misalkan tadi susu ya, selain dia dititipin dari konsignor A, dia juga dapat titipan dari konsignor B. Mungkin nggak satu toko dapat beberapa konsignor? Mungkin kan? Pokoknya ya gimana biar laku itu konsignor menjangkau pasar gitu. Nah, biar nggak kegabung, ini persediaan dari konsignor A, ini dari konsignor B, kasihlah tanda di situ ya, supaya tidak tertukar persediaan yang akan dijual kepada pelanggan. Konsignee juga wajib harus membuat laporan keuangan secara berkala atas hasil penjualan. Ya, Oke, selanjutnya adalah kita akan bahas tentang akuntansi konsinyasi selesai atau completed consignment. Konsinyasi selesai adalah semua transaksi yang berkaitan dengan barang konsinyasi. Mulai dari pengiriman barang konsinyasi sampai dengan penyerahan hasil penjualan, semua barang konsinyasi telah diselesaikan dan dicatat dalam pembukuan consignee maupun consignor sebelum laporan keuangan masing-masing disusun. Ya, jadi di sini highlight-nya. Semua barang konsinyasi telah diselesaikan. Jadi semua barang titipannya itu udah habis terjual. Jadi konsinyasinya selesai gitu ya, udah nggak ada sisa barang di toko atau di tempatnya consignee. Ya, gampang kan? Pasti kan berarti kalau udah terjual semua ya udah labanya utuh. Berarti kalau belum selesai berarti ada laba yang masih ditangguhkan, ada laba yang belum direalisasi. Balik ke sana lagi ya. Habis ini ya, satu-satu dulu. Ini yang akuntansi konsinyasi selesai dulu ya. Jadi sudah terjual semuanya. Faktor yang membedakan antara konsinyasi dan penjualan harus dikenali pada saat barang tersebut ditransfer ataupun pada saat transaksi-transaksi setelah pengiriman barang tersebut dicatat. Selanjutnya, untuk prosedur akuntansi yang dipakai oleh consignee maupun consignor tergantung pada dua kondisi berikut. Nah, ini ya. Jadi nanti di akuntansi konsinyasi selesai kita bagi ada dua prosedur. Yang pertama adalah transaksi konsinyasi yang dicatat secara terpisah dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan barang dagang dipisahkan dari penjualan reguler milik consignee atau consignor. Ya, Syakila sampai menangis ya, baru di halaman 10 nih ya, 13 dari 37 ya, baru sepertiga jalan kita hari ini ya, udah meneteskan air mata ya. Antara terharu atau nangis senang Syakila? Yang ngantuk-ngantuk cuci muka dulu. Awas ya.
Nangis pusing, Bu. Nangis pusing. Jangan pusing-pusing lah, ya. Jangan pusing-pusing, kan bentar lagi udah nggak ketemu AKL, ya kan? Happy lah. Sedih deh ya, nggak ketemu 5C lagi ya. Benar-benar semester terakhir kita harusnya sih ya. Harusnya ya. Ada. Begitu ya, jadi nanti di completed consignment kita bagi dua juga ya. Ada yang terpisah, ada yang gabung. Maksudnya pisah dan gabung tuh apa ya? Kalau pisah itu ya berarti dia pencatatannya dipisahkan dari penjualan reguler lain ya. Kalau digabung teh ya sudah digabung dari penjualan reguler lain ya. Jadi penjurnalan atau pencatatannya gabung, yang satu terpisah. Begitu aja sih sebenarnya. Tapi nanti ada beberapa akun yang beda sih. Coba diperhatikan ya. Ada kondisi di mana transaksi konsinyasi akan dicatat secara terpisah ya bagi consignee. Ketika keuntungan dari penjualan konsinyasi dicatat terpisah, maka consignee akan membuat akun consignment in untuk masing-masing konsinyasi jika konsainornya lebih dari satu. Ya, jadi nanti ada akun consignment in. Akun ini digunakan untuk mencatat semua beban yang terkait dengan transaksi konsinyasi dan nantinya akan dikreditkan secara penuh atas hasil penjualan konsinyasi. Komisi atau keuntungan penjualan konsinyasi akan ditransfer dari consignment in ke rekening pendapatan terpisah. Jika ada sisa di dalam akun consignment in, berarti masih ada utang kepada konsainor yang harus diselesaikan. Kemudian bagaimana kondisi tersebut bagi konsainor? Ya, konsainor akan membuat akun consignment out ya. Jadi nanti consignment in bagi consignee, consignment out bagi consainor. Untuk masing-masing konsinyasi jika memang konsinyasi dilakukan lebih dari satu pihak. Akun ini akan didebitkan untuk transaksi yang menyangkut semua biaya yang terkait dengan pengiriman barang konsinyasi maupun semua biaya-biaya lainnya. Akun ini juga akan dikreditkan ketika terjadi penjualan barang konsinyasi yang dilakukan oleh consignee. Keuntungan atau kerugian dari penjualan barang konsinyasi dicatat dengan mendebit saldo consignment out dan mengkredit consignment income. Oke, tidak berlama-lama kita masuk kepada ilustrasi ya. Jadi ini akuntansi konsinyasi untuk metode terpisah dulu ya. Jadi nanti akuntansi selesai ada metode terpisah, metode tidak terpisah alias digabung. Akuntansi belum selesai juga begitu, ada yang metode terpisah dan metode yang tidak terpisah. Ini ya, misalkan konsaininya adalah toko A namanya, ya, si konsainor atau yang memiliki barang si PTB. Ya, jadi PTB melakukan perjanjian konsinyasi dengan toko A untuk menitipkan 10 set produk ke toko A sebagai barang konsinyasi. Harga jual adalah $85 per set, di mana biaya produk $50. Pada tanggal ini, 6 Juni, konsignee tidak membuat jurnal. Dia hanya bikin memorandum. Diterima 10 set produk dari PTB sebagai konsinyasi untuk dijual dengan harga $85 per set. Komisi adalah 20%. Beban pengangkutan dapat di-reimburse. Hanya itu yang dibikin oleh si toko A. Ketika pengiriman 10 set, konsainor akan mendebit consignment out sebesar cost-nya pada kredit merchandise shipment $500 senilai cost, harga pokoknya ya barang yang dikirim. Pada 6 Juni, biaya pengiriman barang sebesar $60 ditanggung oleh konsainor ya. Berarti pada saat pengiriman itu ya konsignee masih no entry ya.
karena yang menanggung biaya adalah si consignor nih, debit consignment out pada freight out $60. Pengiriman barang oleh consignor akan dicatat oleh consignee di dalam buku jurnal sebagai memorandum atau di dalam buku terpisah yang dikhususkan untuk mencatat transaksi penerimaan barang konsinyasi. Kadang-kadang penerimaan barang konsinyasi ini juga dijurnal oleh consignee dalam memorandum entry dengan mendebit merchandise on consignment dan mengkredit consignment receipt. Ya, lawannya ini. Bila barangnya terjual, maka memorandum entry harus dijurnal balik atau di reserve. Selanjutnya, pada 6 Juni sampai 20 Juli terdapat transaksi untuk beban-beban ya, terdapat beban-beban yang ditanggung oleh consignee yang nantinya akan dimintakan penggantian kepada consignor. Ya, berarti debit yang dicatat oleh consignee atau si toko A adalah debitnya consignment in. Kreditnya cash. Ya, kenapa di debit consignment in? Karena nantinya ini akan di-reimburse kepada si consignor, kepada toko B. Si consignor tidak melakukan jurnal karena bebannya masih ditanggung oleh si toko A. Expense yang dikeluarkan oleh consignee akan didebit oleh consignee sebagai consignment in. Bila consignee mendebit expense pada saat mengeluarkan uang untuk biaya yang berkaitan dengan konsinyasi dan expense ini dibebankan sebagian atau seluruhnya kepada consignor, maka consignor akan mendebit consignment in dan mengkredit expense. Sedangkan consignor baru akan mencatat expense ini pada saat menerima perhitungan penjualan dan menerima kasnya. Ya, jadi nanti pas di akhir entry-nya. Kemudian consignee berhasil menjual 10 set produk dengan harga $85. Consignee berhak mendapatkan komisi penjualan sebesar 20% dari harga jual. Nah, di sini dia baru mendebit sales-nya ya, menjurnal sales-nya. Tapi bukan pada sales ya, pada consignment in. Debit cash, credit consignment in. Ya, pada consignor no entry. Nanti ya direkapnya pas akhir pas dia terima kas dari si consignee. Oke ya, ini tadi karena bayar beban yang bisa direimburse ya, berarti kasnya kan dikredit. Ya, ini menerima penjualan, berarti kasnya di debit. Kemudian 20 Juli, consignee mencatat komisi penjualan. Tadi di-mention ya, 20% dari harga jual, yaitu 20% dari 850, 170 ya, berarti debit consignment in pada commission income. Ya, consignor masih no entry. Pada 20 Juli, penyerahan hasil penjualan kepada consignor atas hasil penjualan dari consignee. Ya, berarti berapa yang akan disetor? Tadi kan dia dapat penjualan 850 ya. Kemudian ada komisi 170. Kita kurangkan dengan biaya yang di-reimburse 25. Ya, jadi atas 850 kas yang dia terima ya, yang dia berikan lagi kepada consignor adalah hanya sebesar 655. Ya, karena ingat tadi ada biaya komisi dan biaya yang bisa di-reimburse gitu ya. Selisih 195-nya untuk si siapa ini? Consignee. Ya, siapa yang catat di sini catatnya? Consignment out. Di consignor akan catat. Ya, berarti dia kan terima cash dari si consignee 655 ya. Consignee kreditnya cash 655, berarti consignor debitnya cash 655. Duh, lagi day one banget nih ya. Jadi consignment out-nya adalah 195. Gitu, ya. Kemudian consignment out lagi. Nah, di sini kemarin juga siapa kasih cowok Darmawan ya, Darmawan. Bu, ini kenapa ya kok consignment out-nya ada yang di debit, ada yang di kredit? Ya. Yang di debit ini adalah untuk komisi dan beban.
nih ya, consignment in ini 170 ditambah dengan consignment in ini ya. Dicatat consignee di sisi debit, dicatat juga consignor di sisi debit. Itu ya. Untuk yang consignment out dapat 850 adalah angka dari sales ya di sini. Dicatat di kredit sama consignee, dicatat juga kredit sama consignor. Begitu. Ya, kemudian dia kan juga ada commission consignment income ya, berarti debit consignment out pada kredit consignment income angkanya sebesar 95. Dapat dari mana? 850 penjualan dikurang harga pokok barang, dikurang komisi penjualan, dikurang biaya reimburse, dan dikurang biaya angkut. 95. Ya itu tadi ya. Nah, begitu ceritanya ya. Komisi penjualan akan didebitkan ke consignment in dan dikreditkan ke commission income adalah oleh consignee, sedangkan consignor baru akan mencatat transaksi ini pada saat menerima perhitungan. Nah, ini makanya di sini no entry. Kadang-kadang consignee diharuskan untuk menyetor uang muka kepada consignor atas penerimaan barang konsinyasi. Maka consignee akan mendebit akun advance to consignor dan mengkredit cash. Oke, itu untuk akuntansi selesai. Ada yang pengen ditanyakan dulu? Akuntansi selesai. Ya, nanti sambil dibaca ya, mungkin dengan latihan soal sih lebih bisa terserap ilmunya ya. Mungkin sekarang masih terombang-ambing. Terombang-ambing nggak tuh bahasanya? Ya, intinya begitulah ya. Consignment in dan consignment out. Nah, kalau di akuntansi belum selesai, tunggu, ini akuntansi selesai. Oke, ini akuntansi selesai dengan akuntansi konsinyasi selesai dengan metode yang terpisah. Nah, di sini adalah yang metode digabung atau tanpa dipisahkan. Bagi consignee, ketika transaksi konsinyasi digabung dengan transaksi reguler lainnya, jurnal penjualan konsinyasi milik consignee akan ditandingkan dengan akun purchase atau akun cost of goods sold dan akan dikreditkan ke akun consignor ketika dilakukan pembayaran atas barang yang terjual. Semua beban yang ditanggung akan dicatat oleh consignor. Ya, jadi kayak yang tadi saya cerita ya, nanti dibagi dua. Completed consignment ada yang terpisah dan digabung. Sekarang yang digabung. Bagi consignor, ketika transaksi digabung dengan transaksi reguler lain, consignor akan mencatat pendapatan dari konsinyasi tergabung dengan transaksi reguler lainnya. Oke, contohnya sama ya, cuma metodenya aja yang berbeda. Ya, ilustrasi 2 untuk akuntansi konsinyasi selesai, metode tidak terpisah. Ya, berarti pada 6 Juni sama ya kasusnya ya, si consignee akan bikin memorandum. Nah, consignor kalau di metode terpisah, dia akan bikin jurnal consignment out tadi pada merchandise shipment. Di metode tidak terpisah, karena dia gabung seolah-olah sama dengan penjualan atau pengiriman barang lain, dia cuma bikin memorandum. Itu bedanya. Kemudian yang kedua, aduh ada apa lagi nih? Kemudian yang kedua, ketika ada biaya pengiriman pada tanggal yang sama, keduanya tidak bikin jurnal ya, karena metodenya digabung. Pengiriman barang oleh consignor akan dicatat oleh consignee maupun consignor di dalam buku jurnal sebagai memorandum
atau di dalam buku terpisah yang dikhususkan untuk mencatat transaksi penerimaan barang konsinyasi. Kadang-kadang penerimaan barang konsinyasi ini juga dijurnal oleh konsainor dalam memorandum entry dengan mendebet merchandise on consignment dan mengkredit consignment transfer. Nanti ya kalau terjual tinggal dibalik atau di reverse. Kemudian untuk biaya pengiriman yang dikeluarkan oleh konsainor akan dicatat di dalam akun biasa yang biasa digunakan untuk biaya pengiriman. Jadi kan tidak dibedakan dia dengan biaya pengiriman untuk barang konsinyasi maupun biaya pengiriman untuk penjualan reguler. Jadi di contoh ini ya sepertinya nggak nampak, sepertinya nggak dicatat ya. Sedangkan konsaini juga tidak akan mencatat biaya ini. Gitu. Kemudian transaksi berikutnya pada 6 Juni sampai 20 Juli beban-beban yang ditanggung yang akan direimburse 25. Nah, tadi di sini akunnya apa? Konsaini akan catat apa ketika ada beban yang bisa direimburse? Masih ingat nggak? Consignment in. Betul ya. Jadi di sini kalau metodenya terpisah dia akan debitnya consignment in. Betul Abid ya, kreditnya cash sebesar $25. Tapi kalau di metode tidak terpisah ya seolah-olah nggak dipisahin sama barang yang lain gitu ya. Dia hanya tinggal debitnya PTB atau si akun konsainornya itu. Ya, si supplier ya, berarti yang memasok ya. Expense yang dikeluarkan oleh konsaini akan didebit ke akun konsainor. Ya, dalam kasus ini adalah PTB dan dikredit ke akun aset atau liabilitas yang bersangkutan atau ke expense bila pada saat pembayaran uang yang didebitkan ke expense oleh konsaini. Ya, PTB pada cash. Kemudian menjual dia 10 set ya, karena udah konsinyasi selesai berarti memang 10-10-nya udah terjual ya. Kayak biasa kita bikin jurnal cash pada sales ya, kemudian purchase atau HPP pada PTB. Ya, debit cash 850 sebesar harga jual, kreditnya sales 850, debitnya purchase atau HPP, kreditnya PTB 680. Ya, si consignor no entry. 20 Juli konsaini mencatat komisi penjualan. Nah, di sini ya kalau menggunakan metode tidak terpisah dia no entry. Ya karena ya udah sama aja kayak biaya kayak penjualan atau kayak penjualan yang lain ya, nggak terlihat lah di sini. No entry. Komisi penjualan sebesar 170 tidak dijurnal oleh konsaini karena pendapatan komisi akan nampak nanti sebagai selisih antara sales dan purchase. Sedangkan konsainor mencatat beban komisi pada saat menerima uang hasil penjualan. Jadi pas akhir periode di sini 20 Juli. 20 Juli pada saat penyerahan hasil penjualan ke konsainor atas hasil penjualan dari konsaini berarti 850 kurang 170 kurang 25 ya sama dengan 655. Ya berarti di sini tadi kan consignment in ya. Kalau metode terpisah ya. Di metode tidak terpisah kita pakai akunnya si konsainor. Ya, untuk penyerahan hasil penjualan konsaini akan mendebet akun konsainor dan mengkredit cash sebesar penjualan. Dikurangi komisi dan beban yang memang sudah dikeluarkan oleh konsaini. Itu ya, PTB pada cash. Sedangkan konsainor akan mencatat debitnya cash sama ya, debitnya freight 25, commission expense 170. Nah, ini bedanya. Kalau di metode terpisah kan dia digabungkan consignment out 195. Sebenarnya itu adalah angka freight dan commission expense. Kreditnya adalah sales, bukan kreditnya consignment out. Itu yang membedakan dengan metode terpisah ya. Kalau perpetual berarti ada tambahan jurnal ya, HPP pada merchandise inventory sebesar harga pokok barang. Nah, itu untuk completed consignment.
Nah, kalau kita nggak diburu waktu sih, kita sampai sini udah gitu ya. Terus minggu depan baru kita belajar untuk yang uncompleted ya. Tapi ya begitulah ya. Jadi ya harus kita terjang yang uncompleted. Nanti uncompleted juga kita bagi dua. Ada yang metode terpisah dan tidak terpisah. Sama khasnya tadi, kalau terpisah berarti dia ada akun consignment in dan consignment out bagi consignor, consignment in bagi consignee. Kalau metode tidak terpisah berarti tidak ada consignment in dan consignment out. Cuman nanti bedanya ada laba yang ditangguhkan atas sisa persediaan akhir. Tuh sih yang PR ya. Konsignee kan jadi susah ya bacanya. Konsinyasi belum selesai terjadi jika pada akhir periode di mana laporan keuangan konsignee maupun konsignor disusun belum semua barang konsinyasi terjual. Ya, jadi paham ya maksudnya bedanya selesai tidak selesai ya. Berarti masih ada sisa barang nih di konsignee. Dalam kondisi ini, konsignee maupun konsignor akan mengakui laba yang sudah terrealisasi serta menangguhkan laba yang belum terrealisasi. Ilustrasi yang sama akan diambil dari contoh sebelumnya ya, sama ya, tapi tanggal laporannya kita buat di 30 Juni. Oke. Sama ya, di sini 6 Juni PTB mengirim 10 set produk ke toko A sebagai barang konsinyasi. Berarti dengan metode terpisah, konsignee tidak bikin jurnal. Dia bikin memorandum. Consignor akan mendebat consignment out pada merchandise shipment. Sampai sini sih sama ya, belum kelihatan bedanya. Sama kan? Mana tadi? Ya, memorandum dan consignment out. Nah, di sini memorandum dan consignment out pada merchandise shipment. Sama ya. Kemudian pada 6 Juni juga ada biaya pengiriman barang. Berarti kan no entry bagi consignee ya. Bagi consignor mendebat consignment out pada freight out. $60. Sama di sini jurnalnya. Sampai sini sih masih sama. Ya, no entry, consignment out, freight out. Kemudian untuk menanggung beban yang bisa ditangguhkan ya berarti debit bagi consignee, consignment in pada cash. Sama ya, consignor no entry. Kemudian untuk 6 Juni sampai 30 Juni. Nah, di sini bedanya, teman-teman. Tadi konsinyasi selesai, sudah terjual seluruhnya ya. Jadi 10 produk sudah terjual. Tapi akuntansi belum selesai, hanya bisa berhasil menjual 6 set produk. Ya, berarti ada sisa dong ya, sisa persediaan 4 produk itu. Ya, berarti karena dia lagi consignee hanya berhasil menjual 6 set, berarti 6 set kali harga jual ya, 85. 85 kali 6, 510. Berarti dia terima cash dari pelanggan. 510, kreditnya adalah consignment in. 510. Lalu consignor masih no entry ya, nanti ya pas penyerahan perhitungan dan penerimaan kas. Nah, kemudian di 30 Juni konsignee mencatat komisi penjualan. Nah, karena dibedakan ya metodenya terpisah, berarti dia akan catat consignment in pada commission income. Ya, sebesar berapa? Bukan 170 lagi sekarang ya, karena kan yang terjual baru 6 produk ya. Berarti tadi yang terjual 6 kali 85 kalikan 20%, yaitu $102. Consignor tidak bikin jurnal, belum sih lebih tepatnya ya. Kemudian pada akhir periode penyerahan hasil penjualan ke konsignor atas hasil penjualan dari konsignee. Nah, berarti sekarang angkanya adalah 510 total penjualan dikurang 102 komisi dikurang 25 biaya yang di reimburse ya. Jadi totalnya adalah 383.
Debit consignment in pada cash 383. Sama kan dengan perhitungan yang selesai ya, cuma bedanya yaitu angkanya nggak penuh ya, tapi kalau akunnya sih kurang lebih sama ya. Consignor akan mendebit kas ya, karena di sini dia terima dari si consignee ya. Kasnya 383 debit, lagi consignment out 127, dapat dari mana? 102 komisi penjualan consignee, 25 beban yang di-reimburse oleh consignee pada consignor. Kemudian kreditnya consignment out sebesar salesnya berapa tadi? Sales 510. Ya, jadi akunnya tuh pasti resiprokal. Kemudian consignment out pada consignment income udah bukan berapa 90 sekian ya, dia sekarang 57 ya, karena yang dijual hanya 6. Nah, di sini kita bisa lihat total penjualannya adalah 510 dikurang komisi 102. Harga pokoknya hanya sebesar yang dijual aja, jangan seluruhnya ya. Jadi 6/10 kali 500. Biaya reimburse juga 6/10 kali 25. Biaya akut juga 6/10 kali 60. Ya, jadi 510 kurang 102 kurang 300 kurang berapa nih? 6/10 kali 25 berapa? 15. 15 bukan? 6/10 kali 25. Iya Bu, 15. 15. Terus 6/10 kali 60, 36 ya. Berapa Zef? 102 tambah 300 tambah 15 tambah 36. 453. Betul ya, 453 di sini. Ya, jadi consignment income-nya ya, pendapatan dia dari titipan itu adanya konsinyasi sebesar 57. Itu. Ya. Toko A memperhitungkan seluruh biaya pengangkutan, Toko A memperhitungkan seluruh biaya pengangkutan yang dikeluarkannya, ya, tidak hanya untuk 6 unit barang yang dijual. Barang terjual. PTB Tapi kalau PTB hanya membebankan biaya pengangkutan yang dikeluarkan oleh consignee hanya untuk, juga hanya PTB membebankan biaya pengangkutan yang dikeluarkan consignee hanya untuk 6 unit barang yang terjual ya, berarti tadi $15 ya, dari sini ini tadi 6/10 kali 25. Nah, itu ya, itu adalah uncompleted consignment untuk metode terpisah ya. Jadi ada consignment in, ada consignment out. Bagaimana sekarang ketika dia dengan metode yang tidak terpisah ya? Transaksi konsinyasi dicatat tanpa dipisahkan dengan transaksi reguler. Pada kondisi di mana transaksi konsinyasi dicatat tanpa dipisahkan dengan transaksi reguler, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Oke, sama kasusnya dengan tadi ya. Jadi 6 Juni PTB kirim ke toko A, berarti consignee atau toko A bikin memorandum dan consignor juga bikin memorandum ya. Biaya pengangkutan no entry untuk beban yang ditanggung. Nah, bukan lagi menggunakan akun consignment in ya, tapi dia bikin akun PTB, akun consignornya. Kreditnya cash. Consignor, no entry. 6 Juni sampai 30 Juni berhasil menjual 6 set, berarti cash pada sales sebesar 510. Purchase atau HPP berarti 408, dapat dari 80% kali 510 ya kan. 510 ini setelah dapat 20% ya, berarti berapa pokoknya kan gitu ya, 408. Kredit bukan consignment out ya, kreditnya PTB. Kemudian ke 30 Juni consignee mencatat komisi penjualan. Nah, di sini no entry ya, karena metodenya tidak terpisah alias digabung.
Kemudian pada 30 Juni ada penyerahan hasil penjualan ke konsainor atas hasil penjualan dari konsaini. Nah, di sini ya bukan consignment in ya debitnya. Debitnya PTB, kreditnya cash. Dapat dari mana 383? Tadi kan ya salesnya 510. Komisi 102 dan beban yang dirembes 25 ya. Jadi totalnya 383. Kemudian bagi konsainor dia akan mendebet kas yang diberi oleh konsaini ini ya, debit cash 383, debitnya freight. Nah, freightnya ini hanya sebesar 6 produk saja ya. Jadi tadi 25 kan untuk 10. 6 produknya berapa? 15. Commission expense 102 dan merchandise on consignment ya yang ditangguhkan yang belum dijual berarti kan 4. Ada 4 barang, 4 produk yang belum dijual. 4 per 10 kali 25. Kemudian kreditnya adalah sales 510. Benar nggak ditotalin 510? 83 tambah 15 tambah 102 tambah 10. Bener, Bu. Betul ya, begitu. Ya, jadi yang beban 25 itu nggak boleh langsung kita bilang freight ya, karena kan ada 4 barang yang belum terjual. Kita bilangnya merchandise on consignment. Gitu. Ya, makanya 6 barang boleh kita bilang freight karena memang barangnya sudah berhasil terjual, sisanya merchandise on consignment ini. Kemudian jika perpetual ya udah kita tambahin HPP ya pada persediaan $300. Nah, terus merchandise on consignment 224, kreditnya income summary 4 per 10 kali 500 ya 200, freight outnya 4 per 10 kali 60. Ini jurnal untuk ending inventory-nya kan, berarti 4 dari 10 kali 60 tadi biaya angkutnya 24. Income summary-nya 4 per 10 kali 500 ya 200. Berarti merchandise on consignment 224. Ya, berarti ini 224 tambah 10 234 merchandise on consignment ya. Nih angkanya sama. Ya, beban untuk revenue tahun berjalan dan revenue tahun berikutnya adalah sebagai berikut. Ini adalah beban yang teridentifikasi dengan penjualan 6 set produk. Ya, kos barang konsinyasi $300, kemudian biaya pengiriman ke konsaini ya 36. Kemudian pembebanan freight in-nya kalau 6 set kan hanya 15 ya, komisi penjualannya 102, 453. Ya, kemudian untuk beban yang teridentifikasi dengan persediaan sisa yang belum berhasil terjual kan berarti ada 4 produk ya. 200, 24, dan 10 ya, totalnya 234. Akun consignment out pada PTB setelah jurnal penyesuaian akhir tahun menjadi sebagai berikut. Ya, berarti tanggal 6 dikirim 10 set, jumlahnya 500. Freight beban yang ditanggung ya 25, freightnya 60, beban yang ditanggung freight in-nya 25, komisi 102 berarti 127. Keuntungan penjualan atau ditransfer commission income 57. Ya, berarti di sini 744. Saldo cost dibebankan ke 4 buah produk 234. Ya, pada 30 Juni penjualan 6 set 510. Saldo cost yang dibebankan ke 4 produk berarti 50 kali 4 200. Freight oleh konsainor 24, freight oleh konsaini 10. 234 ini. Ya, jurnalnya dari sini tadi ini. Nih ya, intinya. Jadi nanti jurnal penyesuaiannya gimana ya? Udah pas tanggal 30 Juni ini ya jurnalnya ya. Sudah. Oke, bagaimana bila ada retur ya? Bila barang dikirimkan kembali oleh konsaini kepada konsainor, pengeluaran yang berkaitan dengan pengiriman awal juga pengiriman ulang akan dibebankan sebagai expense ya. Pengiriman kembali barang ke konsaini hanya akan dibebani biaya pengiriman sebesar biaya normal. Pengeluaran untuk memperbaiki barang yang rusak dan dikembalikan ke konsaini akan diperlakukan sebagai expense. Dan biaya kembali ke konsaini juga harus tidak lebih dari biaya pengiriman normal.
Dengan kata lain, biaya pengiriman di luar kenormalan tidak diperlakukan sebagai freight in atau out. Selesai. Ya, jadi sebenarnya sih di sini masih ada contoh kalau retur ya, tapi ya kita realistis ya. Jadi saya kurangi gitu. Saya cut dulu materinya. Jadi nanti insya Allah sih ya mungkin ada contoh soal kali ya, tapi ujian ya nanti kita lihat sih apakah benar-benar sampai retur atau enggak. Gitu ya, harapannya saya sih nggak usah ya, udah dari sini aja kalian udah paham konsepnya juga udah well done lah, udah oke. Gitu. Jam 1 ya, ternyata nggak sampai 2:30 kok. Kebetulan tuh saya lagi hari pertama ya, jadi kalau para perempuan-perempuan ini, calon ibu-ibu ini udah relate lah gimana pedihnya hari pertama ya, deres-deresnya ya. Jadi mohon maaf banget ya, mungkin di sela-sela tadi aduh ada keluh-keluhan sedikit ya. Biasanya gitu ya, dan nggak mentang-mentang habis jadi ibu udah terbebas dari rutinitas bulanan ini, enggak ya, justru ada aja ceritanya ya. Begitulah perjuangan jadi ibu ya. Kalau jadi bapak kan enak ya, anaknya lahir selamat jadi bapak ya, nggak ngelewatin hamil, nggak ngelewatin melahirkan. Bener nggak? Kan jadi bapak itu jalannya nikah, istrinya hamil, punya anak, udah jadi bapak. Coba ibu hamil, nyidam, bed rest, ini apa segala macam lalalala, baru melahirkan ya, pembukaan nunggu 1 2 3 4 5 sampai 10 baru jadi ibu ya. Enak banget jadi bapak tuh dah. Selamat jadi bapak. Ada ya. Sulit memang, makanya ya perempuan selalu benar tuh benar ya sih. Ada. Gitu teman-teman. Makanya sayangnya ibu-ibu kalian, ibu-ibu lagi, ibu kalian masing-masing ya. Kalau udah punya ibu mertua juga disayangin layaknya ibu sendiri. Kalau udah punya istri ya